Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anissa Marukotillah, NIM 2314010258. Di sini saya akan menafsirkan Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubnayya innaha in taku mithqala jabbatin min khardalin fatakum fi sahwatin aw fis samawati aw fil ardh ya'ti bihallahu innallaha latifun qadir. Bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wala tusawwiru khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi harama marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur wa qasid fi mashyika wa aghdud min saytika inna ankara aswati la sawtul hamir, yang artinya Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha mengetahui. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam perjalanan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Penafsiran Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Penafsirannya dalam tafsir Al-Misbah. Pada ayat 16, ayat ini menekankan ketelitian dan keadilan Allah dalam mencatat dan membalas setiap amal perbuatan manusia, sekalipun tafsir Al-Misbah sekalipun sekecil apapun. Tafsir Al-Misbah mungkin akan membahas detail makna biji sawi sebagai simbol perbuatan sekecil apapun, dan bagaimana Allah maha mengetahui dan maha halus dalam mencatat semua itu. Lokasinya itu batu, langit, atau bumi. Mungkin dijelaskan sebagai gambaran luasnya jangkauan pengetahuan Allah. Pada ayat 17, ayat ini berisi nasihat Luqman kepada anaknya untuk menegakkan sholat, menyuruh kepada kebaikan atau amar ma'ruf, mencegah kemungkaran atau nahi munkar, dan bersabarlah. Tafsir Al-Misbah mungkin akan membahas pentingnya keempat hal tersebut sebagai pilar utama kehidupan muslim, serta hubungan dengan ayat 16. Keempat hal ini merupakan manifestasi keimanan dan ketaatan kepada Allah yang konsekuensinya akan mendapat balasan dari Allah. Pada ayat 18, ayat ini berisi larangan untuk menyombongkan diri dan berjalan dengan angkuh di muka bumi. Tafsir Al-Misbah mungkin akan membahas bahwa mungkin kesombongan dan bagaimana hal itu bertentangan dengan sifat rendah hati yang dianjurkan dalam Islam. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Pada ayat 19, ayat ini memerintahkan untuk berjalan dengan tenang dan merendahkan suara. Pada ayat ini juga menjelaskan bahwa sikap tenang dan suara rendah merupakan cerminan dari kerendahan hati dan menghindari kesombongan. Perumpamaan dengan suara keledai mungkin dijelaskan sebagai gambaran suara yang kasar dan tidak menyenangkan. Sekian yang dapat saya sampaikan penafsiran Quran surah Luqman ayat 16 sampai 19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.